Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Anissa. Ibu mengajar di SD Negeri Pahonjan 04, Kecamatan Majenang. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 6 dengan tema globalisasi, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kompetensi dasar 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan lingkup ASEAN. Globalisasi. Globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap Indonesia, yaitu dalam bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Ciri-ciri globalisasi: adanya keterbukaan di segala bidang, meningkatnya perdagangan antar negara, terjadinya hubungan sosial budaya antar negara, terjadinya perubahan pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah seperti masalah sosial, lingkungan hidup, krisis multinasional, dan inflasi regional. Globalisasi di sekitarku. Batik dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, mobil dari Jepang, karpet dari Turki, susu dari New Zealand, boneka dari Tiongkok. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah pengadaan kerjasama di bidang pariwisata, pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film, penanggulangan dampak bencana alam, dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN, melakukan penanggulangan, penanganan, dan pencegahan narkoba secara terintegritas. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah, informasi yang disajikan dalam teks eksplanasi biasanya berupa penjelasan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena. Cara menyusun informasi dalam teks eksplanasi: membandingkan atau mendengarkan teks dengan seksama, menentukan topik yang dibicarakan, menentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro, proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita dalam setiap harinya tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan karena mendapatkan pasokan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Sumber tenaga pemberat pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, antara lain pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah
pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dihasilkan dari minyak bumi, gas alam, uranium. Contoh pembangkit listrik tenaga termal antara lain pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Pembangkit listrik tenaga hidro merupakan pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik tenaga hidro adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro antara lain pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga makrohidro, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro, di mana pembangkit listrik tenaga air pada makrohidro dan mini hidro terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Semakin tinggi jatuhnya air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi potensial menggerakkan turbin sehingga terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Besar kecilnya energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin tergantung pada besar debit air dan derasnya aliran sungai. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan generator yang kemudian membangkitkan listrik. Selanjutnya, terjadinya perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo.